Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara install Debian 13 yang command line di VirtualBox. Pertama-tama kita buka VirtualBox dulu ya, aplikasi VirtualBox-nya untuk membuat komputer virtual. Kemudian pilih baru untuk membuat komputer virtual baru. Kemudian kita ketikkan nama komputer virtualnya, misalkan Debian 13 CLI untuk command line-nya. Kemudian kita cari image ISO Debian-nya. Untuk Debian 13 ada di mana? Nah, ini ada dua ya. Ada Debian 13 yang NetInst sama yang DVD1. Kalau yang NetInst itu untuk yang command line ya. DVD1 ini untuk yang GUI. Jadi kita karena mau install yang command line, pilih yang NetInst. Open. Lewati instalasi ini kita contring saja. Lanjut. Kemudian memorinya kita pakai 2 GB aja cukup. Prosesor 2. Lanjut. Hard disk kita pakai 10 GB saja. Kemudian lanjut. Selesai ya. Nah, sementara kita pakai jaringan NAT ya. Kemudian kita mulai. Tunggu prosesnya berjalan. Nah, ini ya. Kita perbesar dulu. Air virtual 200. Nah, ini. Kurang besar. Nah, kita pilih yang, kalau yang ini grafik install bisa menggunakan mouse ya. Kalau berinstall, kita mau install yang command line, kita coba yang versi command line saja, yang nomor 2 yang install biasa. Skalanya terlalu besar, biar mencakup semuanya saya kecilin sedikit. Nah, cukup 200 saja. Jadi untuk bahasa penginstalan saya pakai English ya, bahasa Inggris. Insert. Kemudian lokasinya, karena di sini tidak ada Indonesia, kita pilih yang other, karena saya lokasi Indonesia. Benua pilih yang Asia. Nah, ini Indonesia ya. Kemudian untuk konfigurasi lokasi kita pakai yang defaultnya ya, kita pakai yang US saja, United States. Untuk yang konfigurasi keyboard kita pakai American English, standarisasinya Amerika. Kita tunggu loading. Nah, untuk hostname ini nama komputernya ya. Kita kasih nama komputernya apa, nama hostnya. Misalkan saya kasih nama TKJ. Kemudian enter. Domain name, karena kita masih belum punya domain, kita kosongi saja, langsung enter. Root password kita kasih password rootnya 123 misalkan. Ketik ulang 123. Full name, nama lengkap ya. Ketikkan nama lengkapnya, kemudian continue. Username ya. Saya kasih username-nya Debian atau nama panggilan, bebas. Continue. Kemudian password usernya ya, untuk login nanti ke Debian-nya saya samakan saja dulu 123 untuk passwordnya, sama dengan yang root 123 juga. Nah, ini konfigurasi waktu ya, karena saya berada di daerah
yang waktu Indonesia bagian Barat. Saya pilih yang waktu Indonesia bagian Barat. Langsung enter. Nah, untuk partisi hard disk ya, kita bisa langsung yang guide otomatis ya, yang atas, atau pilih langsung yang manual ya, bisa manual. Untuk partisi manualnya, saya pakai yang manual saja ya, biar lebih paham untuk partisi hard disknya. Kita pilih hard disknya ya, ini ya, yang tadi kita sediakan 10 GB. Apakah mau buat partisi baru? Yes. Kemudian kita pilih yang free space, buat partisi baru, create new partisi. Nah, kemudian ketikkan hapus untuk membuat partisi. Nanti kita mau rencananya partisinya ada 3 partisi. Ada partisi swipe, ada partisi root, dan ada partisi home. Partisi swipe ini partisi yang membantu kinerja RAM nanti. Jadi biasanya rumusnya kalau dulu partisi swipe ini 2 kali ukuran memori. Kalau memorinya tadi kita setting 2 GB berarti 2 kali 2 4 ya. Atau mau pakai 6 juga tidak masalah sebenarnya. Jadi kinerja RAM-nya nanti akan bertambah ya, dengan ngambil dari partisi hard disk. Kemudian kita arahkan 4 GB, continue. Kita pakai primary karena swipe ya. Ini biarkan juga, tidak dirubah, enter aja. Kemudian use as-nya kita ubah ke swipe karena ini mau dibuat partisi swipe. Jadi pilih swipe area use as-nya, kemudian pilih done setting. Pilih yang free space lagi karena tadi sudah diambil 4 GB, jadi sisanya tinggal 6,7. Kita enter. Create new partisi karena tinggal 2 partisi lagi, saya mau bagi menjadi 2 aja. 6,7 anggaplah 6 ya. Kita pakai 3 GB untuk yang partisi root-nya. Continue. Logical, biarin saja ini ya, tidak usah diubah, langsung enter juga. Kemudian ini sudah partisi root yang mount point-nya. Nah ini mount point-nya sudah root file system kalau slash. Kemudian kita pilih done setting. Lah, tinggal yang sisanya ya 3,7 GB yang free space kita pilih enter, create new partisi, buat partisi baru. Biarkan, tidak usah dibagi lagi karena memang ini dibiarkan untuk partisi yang home yang terakhir. Ini juga tidak usah dirubah. Langsung karena ini sudah mount point-nya home, langsung done setting. Kemudian pilih finish ya. Apakah mau membagi partisi seperti yang barusan? Yes ya. Tunggu, ini proses install sistem base-nya ya. Nah, sampai di sini apakah mau scan installation media? Kita pilih no saja biar nanti kita scan-nya atau update-nya setelah sistem Debian-nya sudah terinstall aja ya. Kita pilih no, enter. Kemudian kita go back karena kita tidak mau ke package manager konfigurasi yang repositorinya, kita pilih go back. Apakah mau lanjut ke tanpa jaringan cermin yang tadi ya, karena memang kita rencananya tidak mau secara online. Update-nya kita pilih yes, arahkan ke yes ya, enter.
Kemudian untuk partisipasi survei, boleh ya, boleh tidak ya. Saya pilih yang tidak saja. Standar sistem, kita karena mau install secara standar sistem, ya enter saja ya, continue. Nah, ketika diminta untuk install grup bootloader, kita pilih yes ya, supaya nanti ketika booting sistemnya bisa dibaca. Kemudian bootloadernya kita install di directory dev.sda. Nah, ini sudah instalasi komplit ya, sudah selesai. Enter aja, continue. Kalau sudah ke halaman login seperti ini, tinggal kita login menggunakan username yang tadi sudah kita setting ya ketika install. Username saya Debian, karena saya tadi username pilih saya isi Debian, enter. Kemudian passwordnya ketikkan saja. Memang tidak keluar ya ketika diketikkan, langsung enter saja kalau sudah diketikkan passwordnya. Nah, ini sudah berarti berhasil untuk login ya. Kita masuk ke user luar biasa atau super usernya, tekan SU, kemudian enter, masukkan password rootnya 123. Nah, ini kita sudah berada di user rootnya ya. Kemudian kita cek IP A, enter. Nah, kita sudah dapat IP, tapi secara NAT ya, karena kalau kita lihat settingannya di tadi komputer virtualnya, nah di pengaturan jaringan ya di sini ya, di monitor yang ada dua nih, gambar monitor 2, klik kanan, pengaturan jaringan. Nah, ini kita pilih NAT. Nah, kalau kita pilih NAT, maka antar komputer host dengan komputer yang Debian ini yang baru kita install itu tidak bisa saling terhubung. Jadi ada salah satu saja yang bisa terhubung. Kita coba saja CMD ya. Ketika kita buka CMD, command prompt, nah kita coba ping ke IP-nya server ya, ping 10.0.2.15, 10.0.2.15. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi tidak bisa terhubung nih antara komputer host sama komputer yang Debian yang barusan kita install ya. Kita stop dulu. Caranya bagaimana? Caranya supaya nanti bisa saling terhubung dan sudah juga bisa mendapatkan akses internet, karena komputer utama atau komputer hostnya juga dapat akses internet dari Ethernet. Maka kita buat jaringannya bridge ya. Ada bridge. Kita bridge ke jaringan yang Ethernetnya ya. Ini ya. Ke jaringan internet yang kita terhubungkan, karena kalau misalkan kita mau hubungkan ke komputer hostnya kita terhubung ke wireless, maka bisa di bridge ke jaringan wirelessnya. Karena di komputer host saya terhubung ke kabel Ethernet ya, pakai Ethernet, maka di bridge ke Ethernet. Kemudian pilih tingkat lanjut, mode permissionnya kita ubah ke izinkan semua. Pilih OK. Nah, kita cek dulu IP-nya ya, IP A lagi. Kita coba geser. Nah, ini masih belum ada IP-nya ya di interface ENP03 ini.
Kalau tadi kan sudah ada. Nah, kita coba setting nih IP-nya. Gimana caranya? Dengan menggunakan perintah editor ya, nano. Atau bisa menggunakan perintah pico. Nano slash yang mau kita edit adalah interface dari network. Direktorinya ada di etc slash network slash interface. Kalau sudah di enter. Nah, ini ya. Kita coba scroll lagi ke atas. Nah, jadi di sini ya settingnya sudah resetting sebenarnya nih npnos 3 dengan jaringan DHCP dengan internet jaringannya ke DHCP. Karena di sini allow outlook kita ubah ke auto ya biar otomatis ya. Allow outlooknya auto npnos 3 efface npnos 3 auto nama interface ya. Efface nama interface-nya. Nah, interface npnos 3 itu mau disetting ke apa? Internetnya mau disetting ke DHCP. Kalau sudah disimpan ya. Jadi di bawah ini ada pengaturannya. Jadi kita keluar dulu Ctrl X ya, karena exit itu ada pangkat X ya. Berarti itu menandakan Ctrl X. Kemudian pilih yes karena tidak ada pangkatnya ya, hanya Y saja, berarti kita ketikkan Y saja. Kemudian apakah mau disimpan dengan filenya tetap nama interface ya, karena kita tidak akan mengubah file sistem ya, langsung enter saja. Nah, next, kalau sudah karena kita sudah ngedit network jaringan ya, kita harus restart networknya dulu supaya bisa terbaca IP-nya yang sudah barusan kita setting. Gimana caranya? Ketikkan sistem TTL spasi apa yang mau di restart ya, spasi restart. Kemudian apa yang mau di restart? Networking. Tunggu sampai jaringannya sudah terrestart ya, ke reset. Sampai dibaca sama sistem lah. Kalau sudah seperti ini tidak ada error ya, berarti berhasil ya kita settingnya. Kita coba cek lagi interface-nya dengan ketikan IP spasi A. Nah, ini sudah ada nih IP-nya, satu interface npnos 3 IP-nya 192.168.3.249. Maka kalau misalkan kita coba hubungkan nih ping ya, ping 192.168.3.249. Kita coba enter. Nah, sudah dapat nih. Sudah bisa terhubung nih ya antara komputer host dengan komputer Debian yang barusan kita install. Kemudian kita coba lagi. Apakah dari komputer Debian-nya bisa ya terhubung ke komputer host-nya? Nah, kita cek dulu komputer host-nya dapat IP berapa. ipconfig. Nah, IP komputernya itu mendapatkan IP 192.168.3.252. Nah, kita coba ping ya. Ping 192.168.3.252. Maaf. Ping ya. 192.168.3.252. Enter. Nah, bisa ya. Jadi terhubung nih sudah antara komputer host sama komputer yang barusan kita install Debian-nya. Kemudian antara Debian yang barusan kita install terhubung juga ke komputer host-nya. Nah, dan Debian ini juga akan mendapatkan akses internet nih. Kita coba ping Google. Sama dengan komputer host yang dimiliki dengan komputer host. Nah, bisa. Jadi bisa terhubung nih. Nah, jadi komputer host juga dapat akses internet dan komputer Debian yang barusan kita install itu juga sudah dapat akses internet. Mungkin demikian sampai di sini kita matikan dulu ya untuk komputer yang barusan kita install dengan cara perintah sistem TTL spasi power off. Ya, sistem TTL spasi power off, enter. Nah, jadi DB-nya sudah mati, yang barusan kita install. Ini sudah keterangannya dimatikan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.